Shalom bagi kita sahabat-sahabat, ya, para pejuang-pejuang iman di dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita semua diberkati dengan kasih Kristus hari ini. Ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buta melihat janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ya, pekerjaan usaha kita diberkati semua dengan berkelimpah-limpah. Ya, saya perkenalkan diri saya Pastor Tamrin Abraham, ya, dan saya mengundang kita untuk masuk dalam room saya live jam 8 malam, setiap jam 8 malam setiap hari, saudaraku. Dan kita akan bawakan tema tentang kesembuhan-kesembuhan. Saya sangat terbeban tentang kesembuhan. Kalau ada saudara-saudara kita atau kita lagi sakit, boleh dituliskan di komentar. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya percaya mujizat Tuhan lewat perkataan-perkataan iman itu akan terjadi, mereka akan disembuhkan. Ya. Dan untuk malam ini kita akan mengambil tema berpuasa bisa enggak menyembuhkan. Ini saudaraku, saya telah merasakan ini sangat luar biasa. Ya, saya dulu setiap jam 2 pagi sampai jam 3 pagi saya setiap harinya itu batuk karena kebanyakan merokok. Yang merokok bertobatlah, membuat rugi kita. Ya, saya merokok, kebanyakan merokok, jadi batuk terus. Dengan berpuasa hilang saudaraku, saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, di perut saya sering dikecohkan setan, sakit, waduh sakitnya luar biasa. Tapi saya katakan, hai setan, enggak aku kasih makan kau pikir aku takut tentang hal itu. Karena Tuhan ku dasar luar biasa. Aku berpuasa, aku ambil berpuasa 3 malam. Ya, puji Tuhan sembuh. 9 hari 9 malam juga saya pernah berpuasa. Ya, hanya 1 butir nasi enggak pernah masuk dalam tubuh saya, dalam perut saya. Tapi air minum 1 gelas jam 6 sore masuk. Ya, puji Tuhan, saya tidak merasakan apa-apa atau lemah, tapi makin kuat. Kita bersuka cita, damai sejahtera yang luar biasa. Ya, tapi kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan di perjanjian lama seperti apa maksud Tuhan. Ya, di Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu yang mengikat hidup kita ini, saudaraku. Ya, dengan berpuasa itu akan terbuka semuanya. Mungkin kita telah dibelenggu dengan pengajaran-pengajaran keturunan-turunan nenek moyang atau tradisi-tradisi semua yang menghalangi berkat Tuhan. Ya, atau doktrin-doktrin manusia, doktrin-doktrin yang bukan berasal dari Alkitab. Itu akan terbuka semuanya, saudaraku. Ya, waktu berpuasa kita, Tuhan akan berikan kuasa yang lebih kepada kita untuk membukakan itu. Karena setannya sudah semakin lemah. Terus, dan melepaskan tali-tali kuk. Kuk itu seperti yang di dalam kerbau itu, saudaraku, di lehernya itu ditaruhkan kuk. Jadi waktu kalau diikat kuk ke lehernya itu, kemanapun disuruh petani itu pasti ikut kerbaunya. Dalam diri manusia kekristenan, seorang Kristen juga bisa terjadi, saudaraku. Ya, pengennya dia bangkit, pengennya dia keluar seperti yang dikatakan Paulus. Aku pengen yang baik, tapi yang jahat itu datang kepada aku. Ya, di Roma, kalau nggak salah di Roma. Ya, kadang ada dalam diri kita, pengennya kita keluar dari masalah lalu kita itu, pengennya kita keluar dari masalah kita itu. Tapi ada kuk yang mengikat, yang mengendalikan diri kita. Nah, ini perlu dilepaskan, saudaraku. Kalau kita udah dikendalikan, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan setan itu. Ya, datanglah dan merendahkan hatilah di hadapan Tuhan. Tuhan akan membebaskan. Di perjanjian baru ada enggak Pastor berpuasa? Ada, saudaraku. Apa maksud berpuasa di perjanjian baru? Ya, sama memang merendahkan hati juga. Di Matius 9 ayat 14.
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Nah, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara terkasih Tuhan, murid-murid Yohanes berkata, "Kami berpuasa, orang Farisi berpuasa. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Nah, ini pertanyaan, ya, yang pertanyaan orang murid-murid Yohanes. Apa kata jawab Tuhan Yesus? Kalau mempelai laki-laki masih bersama-sama dengan mereka, ngapain mereka berpuasa? Orang face to face, ya, tetap muka, nggak ada penghalang kok. Bisa kok ngobrol dengan Tuhannya. Tapi apa kata Tuhan lagi? Nanti setelah saya kembali ke surga, mereka akan berpuasa. Oh, ini saudaraku, luar biasanya. Artinya waktu kita berpuasa, kita sedang menanggalkan keinginan-keinginan daging kita, sedang menanggalkan semua kukuk, semua yang tertanam dalam pikiran kita itu, memperbarui itu semuanya. Berpuasa, harus berpuasa kita, saudaraku, ya, sangat luar biasa. Apa kegunaan berpuasa itu? Yang pertama, kita ambil dari Perjanjian Baru. Pertama, tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya, nggak boleh kita menyimpan anggur yang baru kepada anggur yang baru tidak diisikan kepada kantong yang kulit yang tua. Itu akan terkoyak nanti. Artinya kita mau menerima hal-hal yang baru dari Tuhan, kalau kita masih memelihara hal-hal yang lama, keinginan-keinginan daging, itu sia-sia itu semua, saudaraku. Nantinya tidak bisa, dia akan tidak bisa masuk dalam kita, saudaraku. Nggak bisa bertumbuh iman kita. Padahal maunya Tuhan bagi kita, Tuhan mau mencurahkan semua berkat-berkatnya kepada anak-anaknya. "Kepadanya lah aku berkenan," kata Tuhan. Apa itu berkenan? Berkenan itu adalah semua berkat-berkat surgawi, rahasia-rahasia surgawi akan dibukakan kepada anak-anaknya. Baik hikmat, baik kebijaksanaan, baik wahyu, baik semuanya, saudaraku. Berkat-berkat jasmani juga Tuhan berikan kepada kita, ya. Pekerjaan usaha kita diberkati berlimpah-limpah, ya. Tuhan itu sangat baik, ya. Kesehatan, yang sakit sudah sembuhkan, yang lumpuh berjalan, semua diberikan Tuhan. Sebenarnya pengen Tuhan menyembuhkan kita, tapi karena ada masih di dalam diri kita sekak-sekak yang menghalangi. Di sini masalahnya. Makanya dibilang harus dia terakhir itu, tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru. Setelah kita mau diperbarui, baru diberikanlah harta-harta yang indah, harta-harta yang berharga dari Tuhan. Kita akan semakin diberkati Tuhan. Ya. Yang kedua, apa itu maksud Tuhan di Perjanjian Lama? Ayat ke-7 di Yesaya, kembali ke Yesaya 58, "Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, ya, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Saudaraku, saya percaya waktu kita biarkan Tuhan, kita hancurkan semua sikap-sikap di dalam diri kita, kita biarkan Tuhan bekerja, kasih Tuhan ini semakin melimpah-limpah bagi kita. Kasih agape, ya, kasih yang tidak menuntut balas, kasih karena tidak pemilih, kasih bukan karena kekasih kita, saudaraku, ya, tapi kasih yang betul-betul yang mengasihi sesama manusia, ya.
Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Ya, itu diberikan kepada kita. Yang sebelumnya kita tidak ada itu, tapi diberikan Tuhan. Waktu kita berpuasa, kita menanggalkan semua yang sebelumnya kasih-kasih dunia yang kita terima. Ya, kalau kamu kasih aku kasih kamu. Ya, kalau nggak kamu ganggu aku, nggak aku ganggu kamu. Tapi kalau kamu ganggu aku, saya lebih marah, kan gitu kan? Itu kasih-kasih dunia itu, saudaraku. Tapi sini kita akan diajari mengasihi, kasihilah musuhmu, dan saya percaya kita akan bisa mengampuni di sini karena kita sedang connect dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Ya, di sini nggak ada kasih yang munafik, tapi kasih yang tulus. Ya, karena kecintaan kita juga kepada Tuhan supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, makanya kita berpuasa. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Tadi saya sudah dengan tema kita, bisa enggak menyembuhkan? Bisa, saudaraku. Dengan berpuasa sembuh. Karena setan itu sangat senang kalau dia disanjung-sanjung. Ya, aduh, kalau setan itu selalu menaruhkan sugesti-sugesti dalam diri kita. Kalau kita lagi sakit perut, aduh sakitnya. Kalau kita sakit, contohnya kalau seseorang sakit kanker, aduh sakitnya, itu sugesti-sugesti setan. Dengan berpuasa kita membuat setan itu lemah, ya, dan kita memerintahkan lepas roh kanker, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Maka dia enggak berdaya lagi. Lepaslah dia. Seperti anjing putih dan anjing hitam, sama-sama kalau berantem dia sama-sama menang. Tidak ada yang kalah. Gimana caranya kita biar menang anjing putih ini dalam gelanggang ini? Kita jangan kasih makan yang hitam, baru menanglah yang putih dimakan. Ya, saudaraku. Mari saudaraku. Di dalam berpuasa ada mujizat. Pastor, gimana cara berpuasa yang benar? Banyak berpuasa hanya menahan lapar, pada waktunya akan sakit itu. Banyak berpuasa hanya menahan haus. Tapi di dalam berpuasa, oh karakternya luar biasa, mengamuk luar biasa, saudaraku. Itu akan jadi penyakit. Kita lihat cara berpuasa. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Berpuasa itu tidak boleh berantem-berantem. Tidak boleh mengata-ngatai orang atau menggosip. Tidak boleh, kita harus menjaga betul-betul, menjaga kekudusan. Tidak boleh kata-kata sia-sia dari mulut kita ini keluar, mengutuki. Gak boleh, saudaraku. Kalau kita sedang dalam itu, gagal puasa kita. Karena kita sedang merendahkan hati, menjaga kekudusan kepada Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Amin. Ya. Terus, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih terus tetap mengurus urusanmu. Kata Tuhan, kalau berpuasa itu lebih baik enggak kerja, karena kita akan fokus membaca firman, berdoa, merenungkan firman, ya, nyanyi lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya percaya kalibernya itu kan luar biasa. Itu puasa sempurna itu. Ya, kita akan terlepas, terbebas. Gimana Pak Pastor, aku masih kerja, gak bisa-bisa dong aku berpuasa. Bekerja, saya juga kadang mau seperti itu. Tapi saya, dalam hati saya, perenungan saya tetap terarah kepada Tuhan. Tapi saudaraku, nggak sama dong kalibernya dong, yang fokus dengan hanya ya sebentar kita berdoa, sebentar kita merenungkan firman Tuhan karena ada kerjaan, ya. Tetap ada artinya, tetap ada bagusnya, saudaraku. Ya, sangat luar biasa sebenarnya. Nah, Pastor, berapa hari baru bisa berpuasa di dalam kekristenan? Itu tergantung komitmen kita. Jangan pernah
di dalam hati kita seperti doktrin manusia. Karena berpuasa di dalam Kristus sesuai dengan hati nurani kita. Kita dengar Tuhan ngomong, hati nurani kita yang berkata. Makanya di dalam Kristen itu nggak ada 1 bulan ini harus berpuasa semua, nggak ada. Karena itu hati nurani. Kalau hati nurani bekerja, ada iman yang luar biasa bekerja. Ya, saudaraku. Kalau kita masih belajar 1 hari aja dulu. Belajar berpuasa 1 hari dulu, jam 12 malam sampai jam 6 sore. Jangan makan minum. Kalau udah tamat dari situ, masuk ke 3 hari 3 malam. Seperti Esther 3 hari 30 malam, 3 malam, saudaraku. Waktu dia berpuasa sama bangsa Yahudi 3 hari 3 malam, yang seharusnya nyaman, siapa namanya? Haman mau membasmi, menghancurkan Yahudi. Waktu mereka berpuasa, malah sebaliknya yang datang. Pasukan Haman hancur semuanya. Haman dibinasakan. Niniwe 3 hari 3 malam, yang seharusnya mereka sudah ditunggal balikan Tuhan karena dosa-dosa. Tapi waktu mereka mendengarkan firman disampaikan Yunus, mereka bertobat dan mereka berpuasa. Apa yang terjadi, saudaraku? Itu memasgulkan hati Tuhan. Tuhan memberkati lagi Niniwe, saudaraku. Ya, ini sangat luar biasa. Daud berpuasa 7 hari 7 malam karena anaknya harus mati. Ya, hasil perzinahan dengan hasil selingkuhannya Betseba. Ya, tapi Tuhan katakan anak ini harus mati. Dia belajar untuk menggoda Tuhan, berpuasa 7 hari 7 malam. Tapi Tuhan nggak mau digoda seperti itu karena bukan kehendak Tuhan. Ya, artinya dalam berpuasa juga harus kehendak Tuhan, harus kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan salah berpuasa. Kita juga kalau ada berpuasa, Tuhan, tetanggaku itu harus mati, aku berpuasa 7 hari 7 malam, tidak dikehendaki Tuhan. Jangan ya. Harus kehendak Tuhan juga. Ya. Aku mau mobilnya itu Tuhan, mau kucuri, ya. Berpuasa aku Tuhan 3 malam. Oh, enggak dikehendaki Tuhan. Harus yang dikehendaki Tuhan. Ya. Musa 40 hari 40 malam berpuasa untuk menerima yang indah dari Tuhan. Menerima yang mulia dari Tuhan. Dia berpuasa 40 hari 40 malam, saudaraku. Menghancurkan semuanya yang manusiawi masih dalam dirinya. Dan Musa menerima itu semua dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan di situ ada pencobaan-pencobaan. Di dalam berpuasa itu Tuhan Yesus mengalahkan semua pencobaan-pencobaan dari iblis. Artinya dalam berpuasa juga kita diberkati Tuhan, dimampukan Tuhan bagi kita mengalahkan pencobaan-pencobaan. Ya, akan ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Semua tipu daya setan tidak akan bisa menghancurkan hidup kita. Yes. Itu sebagai contoh diberikan Tuhan sebagai kita. Amin. Ayo berpuasa, saudaraku. Dengan berpuasa ada mujizat. Dengan berpuasa kita semakin diberkati Tuhan. Dengan berpuasa usaha kita juga, pengalaman-pengalaman usaha kita semakin berkembang itu diruntuhkan semuanya. Saya percaya lewat berpuasa kita, kasih Tuhan itu akan turun bagi kita. Usaha kita semuanya akan berlimpah-limpah juga. Ya, jangan pernah sepelekan puasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.